Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kita bersuka cita karena hari ini adalah hari yang membahagiakan kita bersama, untuk kita bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa, namun Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita mengobati segala rasa kerinduan untuk berjumpa, bertemu. Kita menahan diri sejenak untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ini merupakan satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap bisa menikmati segala karya dan kebaikan Tuhan pada hidup kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sebelum bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang karakter murid Kristus. Karakter murid Kristus. Karena bulan ini masih bulan pendidikan, dan biarlah ini juga akan terus membekali kita menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Yang diambil firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur atas segala kebaikan dan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami bersama, dan pimpinlah kami, urapi kami bersama, untuk kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai murid, seperti yang saya katakan minggu-minggu yang lalu, kita tetap harus belajar dan belajar, tidak ada habisnya. Demikian juga karakter kita. Sebagai orang yang belajar, pasti kita akan mengalami perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, perubahan sesuatu yang luar biasa tentunya ketika kita mau belajar. Salah satu ciri orang yang belajar, hidupnya pasti akan berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga pembentukan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak sekaligus kita menjadi orang-orang yang langsung sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, tetapi kita terus mau berproses menuju apa yang menjadi kerinduan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid dan banyak orang berada di atas bukit, Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah. Di sini berbicara tentang bagaimana seseorang merasa tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan juga oleh terjemahan bahasa Indonesia masa kini, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hidupnya bergantung kepada Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang miskin di hadapan Allah dikatakan sebagai orang yang berbahagia?
Nah, tentu kita akan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi, yang Tuhan Yesus katakan di dalam kehidupan para murid. Mengapa mereka dikatakan orang yang berbahagia? Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu peristiwa, perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus ketika berada di dalam bait Allah, mereka melihat kedua orang yang berbeda, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai kita tahu bersama bahwa dia adalah orang yang tidak disenangi di lingkungan masyarakat karena pekerjaannya yang selalu menekan masyarakat demi kepentingan-kepentingan tertentu dan mencari keuntungan pribadi. Sedangkan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang terpandang. Mereka melayani di bait Allah. Namun ketika mereka berada di hadapan Allah, apa yang mereka katakan ini sungguh berbeda. Orang-orang Farisi mengatakan bahwa dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Kelihatannya apa yang diungkapkan merupakan sesuatu kebanggaan. Namun di hadapan Allah, pernyataan doa yang disampaikan oleh orang Farisi ini tidak diterima. Karena dia menganggap bahwa dirinya itu benar, dirinya tidak seperti perampok, tidak seperti pemungut cukai, menganggap dirinya itu orang yang baik menurut pandangannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan pemungut cukai ketika dia berhadapan di hadapan Allah, dia mengatakan sungguh sangat berbeda sekali. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia memukul-mukul diri, merasakan satu penyesalan ketika di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya tidak berdaya, sehingga dia perlu bergantung kepada Allah, sang pemilik segala sesuatu. Berbeda dengan orang Farisi ini, dia mengatakan di ayat yang ke-12, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Namun di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus berkata kepada pemungut cukai ini bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Berbeda dengan orang Farisi tadi, orang yang tidak dibenarkan oleh Allah ketika berada di hadapan Tuhan.
Orang Farisi tidak merasa dia ada kekurangan, ada kesalahan. Namun berbeda dengan pemungut cukai, dia merasa tidak berdaya, lemah. Nah, inilah karakter yang ditunjukkan sebagai murid-murid Tuhan. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita sebetulnya orang yang tidak berdaya, sehingga kita perlu bergantung kepada Allah sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu, kita tidak berdaya, dan tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan ketika kita ada di hadapan Tuhan. Apakah itu kemampuan, kepandaian, kepintaran, kehebatan yang kita punyai, kekayaan, apapun yang kita miliki, tidak ada yang kita banggakan ketika kita ada di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita hari ini merasakan di sekitar kita juga banyak orang yang merasakan berbagai macam masalah, tantangan kehidupan. Namun bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Tentu kita harus tetap bergantung kepada Tuhan, karena kita tidak berdaya di hadapannya. Kita tetap bersandar kepada kuat kuasa-Nya. Kita ini adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan dan tidak punya daya apapun untuk kita banggakan. Oleh karenanya, kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang demikianlah dikatakan oleh Tuhan Yesus orang yang berbahagia. Karena yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, tentunya kita sekalian tetap senantiasa bersandar pada kuasa-Nya yang hebat, menuntun kita kepada satu kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh pemungut cukai, kita pun juga harus senantiasa meniru apa yang sudah dilakukan oleh pemungut cukai ketika kita ada di hadapan Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita pasti dimampukan. Walaupun saat ini kita masih berjuang menghadapi banyak tantangan, pandemi corona yang saat ini terus menyerang di dalam kehidupan banyak orang. Disinilah akan terlihat kebergantungan kita sepenuhnya, ketidakberdayaan hidup kita, dan kebersandaran kita kepada Tuhan dari berbagai sisi kehidupan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa berada di dalam kasih-Nya, berada di hadapan-Nya, dan berada di dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa. Semangat dan tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan. Dan biarlah karakter itu akan terus muncul di dalam kehidupan kami. Kami tetap bergantung dan bersandar kepadamu. Karena ketidakberdayaan kami,
Dan biarlah hidup kami selalu berserah, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai di dalam segenap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan senantiasa berkarya atas kami, orang yang lemah dan tidak berdaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.